semua konten kreator, kawan-kawan tahu RUU Undang-Undang Penyiaran itu berisi poin-poin yang akan mengekang kerja-kerja kita. Salah satu poin adalah terkait larangan penerbitan hasil karya jurnalistik investigasi dan juga diarahkannya untuk kasus-kasus pers diarahkan agar diselesaikan oleh KPI. Ini mengangkangi Undang-Undang Pers, kawan-kawan. Undang-Undang Pers nomor 40. Kenapa? Karena kasus-kasus jurnalis itu diselesaikan oleh Dewan Pers. Tapi di RUU ini, kawan-kawan, itu akan diselesaikan melalui KPI, kawan-kawan. Kawan-kawan, produk RUU Undang-Undang Penyiaran ini membungkam dan menggembiri kebebasan pers, kawan-kawan. Untuk itu, apakah kita bersepakat hari ini, kawan-kawan, untuk terus melawan dan menolak dengan tegas RUU Penyiaran? Tolak, tolak. Oke, kawan-kawan, mari kita suarakan menolak RUU Undang-Undang Penyiaran. Yel-yel, tolak Undang-Undang Penyiaran. Tolak, tolak, tolak revisi. Tolak revisi sekarang juga. Tolak, tolak, tolak revisi. Tolak revisi sekarang juga. Tolak, tolak, tolak revisi. Tolak revisi sekarang juga. Kawan-kawan, perwakilan dari konten kreator, tidak hanya jurnalis, kawan-kawan, konten kreator juga terancam. Ketika Anda menerbitkan karya Anda di platform medsos, ketika penguasa negeri ini tidak menyukai atau tidak menolak atau kawan-kawan mengkritisi penguasa, maka kawan-kawan akan diberangus. Karya-karya kawan-kawan di medsos akan diberangus, kawan-kawan. Untuk itu, mari rapatkan barisan, kawan-kawan. Kita jurnalis dan semua konten kreator harus bersatu, rapatkan barisan, menolak dengan tegas RUU Penyiaran. Kawan-kawan, ini semua ini hasil produk dari DPR ini, kawan-kawan. Ini tujuannya tidak lain adalah membungkam masyarakat sipil, kawan-kawan, membungkam kebebasan berekspresi, membungkam kebebasan pers. Untuk itu kita harus bongkar, kawan-kawan. Bagaimana, kawan-kawan, kalau kita menyanyikan lagu bongkar? Sepakat? Sepakat? Mari maju pemuda yang gagah berani di sini. Kita nyanyikan bersama-sama lagu bongkar, kawan-kawan. Ketua PFI segera merapat ke sini. Ketua PFI. Oke, kawan-kawan, sebelum kita menyanyikan lagu bongkar, kawan-kawan perwakilan dari Pewarta Foto Indonesia akan menyampaikan orasinya, kawan-kawan. Kita tunggu, kawan-kawan, kepada ketua kami. Oke, perwakilan dari kawan-kawan PFI untuk segera merapat ke sini, kawan-kawan. Melangkah dengan gagah berani, kawan-kawan. Tunjukkan nyalimu, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita dengarkan orasi dari kawan-kawan. Ini perwakilan dari kawan-kawan Pewarta Foto Indonesia. Dan nanti selanjutnya akan juga ada orasi dari kawan-kawan kontributor, kawan-kawan, untuk menyampaikan aspirasi mereka di gedung milik rakyat ini. Oke, kepada perwakilan dari Pewarta Foto Indonesia kami persilakan. Semangat, hidup jurnalis! Dari Aliansi Aksi Tolak WHO Pandemi ini, silakan merapat ke sumber suara karena aksi mau kita mulai. Selamat siang, kawan-kawan. Kita mulai saja. Tepukkan tangan kirinya ke atas, kawan-kawan. Organisasi kita atau Hidup jurnalis yang melawan, kawan-kawan. kita menunjukkan Hidup wartawan yang melawan, kawan-kawan. Hidup pelaku media yang melawan, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita dulu menolak waktu zaman Orde Baru, kawan-kawan, haram jadah. pers Oke, kawan-kawan, hanya sebagai penadah ludah, kawan-kawan. silakan Pers waktu zaman Orde Baru kita mulai. hanyalah
tidak hanya seperti humas kawan-kawan. Waktu zaman Orde Baru kawan-kawan, pers, hak dari pers banyak dilanggar oleh pemerintah kawan-kawan. Kawan-kawan, waktu zaman Orde Baru, pers banyak dibungkam kawan-kawan. Mengapa? Karena waktu zaman Orde Baru kawan-kawan, pemerintahan di zaman Orde Baru kawan-kawan, mereka korup. Banyak pelanggaran yang terjadi pada pemerintahan pada Orde Baru kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan, hari ini Dewan Perwakilan Rakyat kawan-kawan, mereka membuat rancangan UU Pers tidak bedanya seperti Orde Baru kawan-kawan. Mereka membuat RUU Pers untuk membungkam kita kawan-kawan. Kawan-kawan, kawan-kawan, hari ini kawan-kawan, kita selayaknya harus melawan kawan-kawan. Kita tidak boleh diam kawan-kawan, karena pers sejatinya adalah bagian dari demokrasi kawan-kawan. Pers yang memberitakan apa yang tidak dilihat oleh orang-orang kawan-kawan. Teman-teman kita di Papua, teman-teman kita di Lembang, teman-teman kita di Kampung Bayam kawan-kawan, jika tidak ada pers kawan-kawan, siapa yang akan memberitakan mereka kawan-kawan? Siapa yang akan memberitakan penderitaan warga Indonesia yang tidak dilihat oleh pemerintah kawan-kawan? Kawan-kawan, hari ini kawan-kawan, kita berdiri di depan DPR kawan-kawan untuk melawan, untuk menolak RUU Pers yang mereka tidak melibatkan kita untuk membuatnya kawan-kawan. Karena Rakyat Indonesia. tangan kiri kita kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Kepalkan tangan kiri kita Teman-teman, kawan-kawan. hari ini kita dari Aliansi Aksi Tolak WHO Pandemi Treaty atau kerjasama yang menyerahkan kedaulatan sektor kesehatan kita kepada WHO atau yang disebut dengan Khilafah Dajaliyah. Indonesia yang melawan. WHO Pandemi Treaty itu sama artinya dengan membentuk Khilafah Dajaliyah, di mana Dajjal membangun khilafahnya untuk menghancurkan kesehatan rakyat dunia. Hari ini kita sebagai perwakilan rakyat dunia, tepatnya berada di Republik Indonesia, dengan tegas menolak WHO Pandemi Treaty, atau dengan kata lain menolak dengan tegas Khilafah Dajaliyah. Kita menolak yang namanya One World Government. Kita harus menolak itu kawan-kawan, karena kita bangsa yang berdaulat, karena kita bangsa yang dimerdekakan dengan darah dan nyawa para panding father kita. Maka dari itu, atas dasar kecintaan negeri ini, atas dasar kecintaan kita terhadap bangsa ini, maka dengan tegas kita menolak WHO Pandemic Treaty, atau bahasa kerennya Khilafah Dajaliyah, atau bahasa bulenya One World Government. Kita menolak karena kita bangsa yang berdaulat, dan kita menolak akal-akalan para kartel farmasi, akal-akalan para mafia farmasi yang ingin membuat pandemi berikutnya. Sudah cukup COVID-19
kita dibodoh-bodohi oleh mereka yang menjual vaksin dan jahanam-jahanam, kartel-kartel farmasi mengeruk keuntungan. Tapi siapa yang jadi kelinci percobaan? Yaitu rakyat Indonesia. Polisi dijadikan kelinci percobaan, nakes dijadikan kelinci percobaan, rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan untuk bisnis vaksin mereka. Maka dari itu kami dari Aliansi Aksi Tolak WHO Pandemi Treaty dengan tegas menyatakan sikap. Untuk itu kami minta nama-nama teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi politiknya agar segera berorasi di mobil komando ini. Oke, ready? Revisi undang-undang penyiaran, pasal-pasal bermasalah di dalamnya harus kita tolak. Setuju kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, dan bisa saja ke tahun-tahun berikutnya Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air sampai kita biar bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah perjuangan. Kemerdekaan Indonesia itu diraih melalui proses perjuangan panjang. Kemerdekaan kita bukan seperti kemerdekaan negara lain yang diberikan oleh negara-negara yang menjajah negara-negara itu. Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang perkasa. Maka dia tidak bisa tunduk dan patuh terhadap organisasi WHO, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Mbak Marina. Kita sudah Narasinya. diceburi atau diakali dengan konspirasi-konspirasi elit global. Tentu hari ini masyarakat Indonesia ingin saya sampaikan bahwa jangan pernah takut untuk melawan kezaliman-kezaliman hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada para pemimpin bangsa bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin yang bejat, pemimpin yang zalim, yang kemudian ingin menggadaikan kedaulatan rakyat Indonesia kepada bangsa asing. Betul, teman-teman. Untuk itu, bahwasanya hari ini bangsa Indonesia harus menyadari eksistensinya. Lanjutkan ya. Bahwa hari ini ada konspirasi para pemimpin elit untuk menggadaikan kedaulatan bangsa kita. Mereka hari ini untuk meraup keuntungan dalam sektor kesehatan. Tapi teman-teman hari ini tidak menyadari betul. Saya hari ini selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Said Jakarta ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semuanya, ingin menyampaikan pesan-pesan kebenaran kepada mahasiswa di seluruh Indonesia bahwa kita jangan serta-merta dikendalikan oleh isu kenaikan UKT. Kita hari ini harus memfokuskan pada kedaulatan bangsa kita. Kita harus menjaga bangsa kita dari segala bentuk kediktatoran dan kezaliman para pemimpin hari ini. Benar apa yang kemudian dikatakan oleh Bapak Soekarno bahwa perjuanganku akan lebih mudah karena melawan bangsa penjajah, tapi perjuangan kalian akan sulit karena melawan bangsa sendiri. Sepakat. Menunggu Komisi 1 untuk menemui kita. Untuk itu, hari ini kami membawa tuntutan yang kemudian sangat urgensi untuk diteriakan bahwasanya kami menolak negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian hari ini telah diperjuangkan untuk tunduk dan patuh terhadap kebijakan WHO yang kemudian tidak menguntungkan bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, kami meminta agar RUU Kesehatan harus segera dicabut, ditolak dan bahkan dibakar dari naskah perundang-undangan hari ini. Sepakat.
jabatan publik. Saya ingin menyatakan bahwa Penyiaran, tapi justru sekarang betul dimanfaatkan untuk tidak semua orang yang kemudian hari ini mewakafkan tenaga, mewakafkan waktu, jiwa dan raga mereka yang kemudian hari ini hadir di depan saya adalah mereka menjadikan diri sebagai suara bagi orang-orang yang takut untuk bersuara. Maka hari ini saya bangga menjadi bagian dari proses perjuangan ini. jalan raya sekarang juga. Saya ingin mengatakan dan mengingatkan kembali seperti yang diungkapkan oleh Ali Saryati, sang revolusioner Iran, dalam mimbar-mimbar perjuangannya. Beliau selalu mengingatkan kita bahwa Syuhada adalah jantung sejarah. Setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala. Dimanapun tempat kita berpijak, disitulah kita berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bangsa ini. Semangat! Saya persilakan konfliknya untuk Mungkin itu saja orasi singkat dari saya, sekedar untuk mengingatkan orang-orang yang di dalam sana yang sedang berenang-renang di atas uang kertas dan kenangan rakyat mata Indonesia. Untuk itu terima kasih. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Maju terus menuju kemenangan, tanah air atau mati. Sebab yang mundur adalah tanda pengkhianatan dalam kita perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.